Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you? Okay, I'm fine too. Perkenalkan, my name is Azana Hauranirani. You can call me Aza. For our lesson today, we will explain about passive voice. Do you know passive voice? Okay, good. Jadi, saya akan menjelaskan tentang passive voice. I will explain to you about passive voice. Passive voice. Pertama, pengertian. Passive voice adalah kalimat bahasa Inggris yang bermaknakan di atau bisa juga diartikan dengan kalimat bahasa Inggris yang bermaknakan di yang mengubah posisi subjek menjadi objek dan begitupun sebaliknya. Ini seperti contoh. Contohnya di sini saya bikin ayah telah mengecat pintu. Jika kalimat tersebut dimasukkan kepada passive voice, maka menjadi pintu telah dicat oleh ayah. Nah, kemudian kita masuk kepada passive voice sentence. Di sini passive kemudian masuk kepada sentence. Pada tenses sebelumnya menggunakan dua sentence, yaitu sentence verbal dan sentence nominal. Namun pada passive voice sendiri itu hanya menggunakan sentence verbal, tidak termasuk pada sentence nominal. Jika passive voice dimasukkan pada sentence nominal, maka kalimat yang dihasilkan itu tidak lagi passive voice, melainkan kalimat lain. Dan untuk passive voice sentence verbal sendiri itu just 10 sentence, hanya bisa digunakan pada 10 tenses. Dan sedangkan passive voice sendiri di luar dari sentence verbal itu bisa digunakan untuk seluruh tenses dengan menggunakan pola be ditambah verb 3, kata kerja ketiga. Kemudian yang kedua masuk pada contoh. Nah, contoh di sini saya menggunakan kalimat I wash my shoes. Saya mencuci sepatu saya. Jika diberi kedudukan, maka di kalimat ini kedudukannya I berkedudukan sebagai subjek, was berkedudukan sebagai verb 1 atau kata kerja 1, dan my shoes berkedudukan sebagai objek. Nah, di sini kalimat ini dinamakan kalimat aktif. Lalu kita ubah menjadi kalimat pasif atau passive voice. Maka hasilnya adalah my shoes berubah menjadi subjek. Yang sebelumnya objek dimasukkan ke pasif itu menjadi subjek. It was menjadi verb 3. Yang awalnya verb 1 dimasukkan jadi kalimat pasif menjadi verb 3, it was. Dan sedangkan I dimasukkan ke pasif menjadi by me. Nah, di sini posisi by me itu adalah pronoun of subject atau bisa juga kita sebut dengan objek. Nah, contoh yang kedua yaitu I will teach you. Saya akan mengajarmu. I berkedudukan sebagai subjek, will ini kata tambahan, teach verb 1 atau kata kerja 1, you objek. Kita ubah menjadi kalimat pasif, menjadi you will be taught by me. You subjek, will di sini sengaja tidak saya kasih kedudukan karena ini merupakan kata tambah. Be taught dari teach menjadi be taught, dan I menjadi by me, berkedudukan sebagai pronoun of subject atau objek. Nah, sampai di contoh ini paham? Kita lanjut ke sebaliknya. Nah, di sini ada penjelasan sedikit. Pada passive voice itu hanya menggunakan kalimat positif, only positif, tidak menggunakan negatif. Karena jika menggunakan negatif,
maka pada kalimat negatif tersebut mengandung unsur don't. Contohnya, I don't like you. Jika diartikan, saya tidak menyukai kamu. Nah, sedangkan passive voice ini adalah kalimat yang hanya mengubah kalimat me menjadi kalimat di. Jika kita menggunakan kalimat negatif, maka kalimat yang awalnya sudah diubah menjadi di, maka kita kembalikan lagi ke me, maka passive voice tidak menggunakan negatif. Selanjutnya kita masuk pada fungsi, bagian yang ketiga. Di sini ada beberapa fungsi dari passive voice, di antaranya menjelaskan kalimat yang subjeknya mati. Yang kedua, menjelaskan peristiwa yang pelakunya tidak diketahui. Fungsi ketiga, menjelaskan yang objeknya lebih penting daripada subjeknya. Nah, di beberapa kalimat ada yang lebih mementingkan objeknya daripada subjeknya sendiri. Dan yang keempat, menjelaskan dua perintah dalam satu kalimat. Contohnya seperti ibu memasak saat ayah mengecat pintu. Nah, di fungsi ini tidak semua saya kasih contoh karena untuk contohnya sendiri pun saya masih ragu. Pembahasan selanjutnya adalah formula atau rumus. Di sini sengaja diberi tabel karena kurang lebih ada 16 rumus dari passive voice ini sendiri pada setiap tenses yang berbeda. Nah, di sini ada simple past. For simple past have four formulas. First, simple present. Formula subject plus to be. To be ini terdiri dari is, are. Terus ditambah verb 3. For example, he is beaten by all these past competitor. Kemudian next, simple past. Simple past formula subject plus was or were plus verb 3. For example, she was already taken by another man. Next, simple future. Simple future formula subject plus will plus be plus verb 3. For example, it will be made into a nice sweater. Next, simple past future formula subject plus would or should. Would or should plus be plus verb 3. For example, I would be asked first in this interview. Next, continuous tense. For continuous tense have four formulas. First, present continuous. For formula, subject plus to be plus being plus verb 3. For example, the tasks are being done by mates alone. Next, past continuous. Formula subject plus was or were plus being plus verb 3. For example, the trees were being cut every day. Next, future continuous. Formula subject plus will plus be plus being plus verb 3. For example, our son will be being educated as Harvard when you come home. And last, past future continuous. Formula subject plus would or should plus be plus being plus verb 3. For example, you should be being promoted as a senior design you didn't become. Nah, sampai di sini paham? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya itu present tense. Present tense juga ada empat rumus. Di antaranya itu present perfect. Rumusnya subject ditambah have atau has
have atau has. Nah, di sini tambahannya itu have atau has, ditambah been, ditambah verb 3. Contohnya, the plants have been watered by me right before this. Selanjutnya, past perfect. Rumusnya, subject ditambah had, tambah been, ditambah kata kerja ketiga atau verb 3. Contohnya, our correct had been destroyed several times before we won. Next, future perfect. Formula, subject plus will plus have plus been plus verb 3. For example, I will have been told if he really comes today. Kemudian past future perfect. Subject, formula subject plus would or should plus have plus been plus verb 3. For example, the patient should have been gotten the best service if the hospital is open. Kemudian masuk pada perfect continuous. Nah, di sini bagian yang terakhir, yaitu bagian yang keempat. Dan di bagian perfect continuous ini juga terbagi 4 rumus, yaitu pertama, present perfect continuous. Formula, subject plus has or have, ditambah been, ditambah being, dan ditambah be. Untuk contohnya, she has been being betrayed by her own boyfriend. Selanjutnya, past perfect continuous. Formula, subject plus had plus been plus being plus verb 3. For example, I had been being deceived so many times when I was with him. Next, future perfect continuous. Formula, subject plus will plus have plus been plus being plus verb 3. Nah, di future perfect continuous ini hanya menggunakan have, tidak menggunakan has. Contohnya, the computers will have been being hacked if we didn't strengthen their system. The last. Nah, ini yang terakhir dari segala pembahasan rumus, yaitu past future perfect. Formula, subject plus would or should plus have plus been plus being plus verb 3. Nah, di sini di past future perfect ini juga sama dengan future perfect continuous, hanya menggunakan have, tidak ada has. Contohnya, I would have been paying to a doctor if they accept his proposal. Oke, sekian pembahasannya hari ini. Untuk pembahasan passive voice sendiri sudah selesai. Jadi intinya adalah setiap kalimat passive voice bermakna kandi, dan apapun bentuk kalimat, apapun bentuk tenses, apapun bentuk kata kerjanya, pada passive voice ini hanya menggunakan verb 3 dan be, tambahan be. Itu merupakan pola umum dari passive voice sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Thank you very much for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.